Apa hukumnya jika seorang wanita merubah fisik mereka? Terutama walaupun itu keinginan dari suami, perintah dari suami, jika itu sudah mendekati. Dia merasa tidak pernah bersyukur dengan ada yang apa yang ada pada dirinya. Merawat itu harus sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau merubah, tiba-tiba berubah berbeda bentuk daripada aslinya, itu yang tidak diperbolehkan dalam agama. Jadi jelas ya mana perawatan yang boleh dan tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Zeda Salim dalam program Catatan Ummah. Apa kabar Anda semua, sahabat Ummah? Semoga selalu sehat ya, dirahmati Allah dan juga diberkahi oleh Allah. Seperti biasa, saya selalu didampingi oleh Ummah Oki Stina Dewi. Kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum Ummah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ummah, sehat? Baik, Mbak Zeda. Masya Allah. Mbak Zeda baik. Masya Allah, Masya Allah. Ummah selalu terlihat charming ya. Sehat lagi cerah kerudungnya, langsung lihat kerudungnya. Wajahnya udah cerah, kemudian kerudungnya cerah, Masya Allah. Jadi saya suka terhipnotis kalau melihat Ummah ini karena pancaran dari wanita soleha, keimanan dan ketakwaan. Semoga menjadi tauladan kita semua ya, terutama untuk sahabat-sahabat Ummah di rumah yang menyaksikan acara ini. Oke, terkait dengan charming, dengan kecantikan ya, aura seorang wanita Ummah. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pandangan Islam. Apa hukumnya jika seorang wanita atau lelaki, terutama dalam hal ini wanita, jika merubah fisik mereka. Seperti yang kita tahu ya Ummah dan juga sahabat Ummah di rumah, banyak sekali di luar sana wanita ataupun lelaki melakukan banyak sekali perawatan-perawatan yang mungkin tanpa disadari ternyata perawatan tersebut melanggar aturan-aturan hukum Islam. Kita akan coba berdiskusi lebih detail lagi dengan Ummah. Kira-kira perawatan atau jenis mengubah fisik seperti apa sih yang dilarang dalam Islam gitu Ummah? Contoh kecil nih Ummah, misalnya seperti perawatan kecantikan ya, wajah ya, kita lihat ada fenomena sulam alis gitu ya, dan juga botox atau filler atau ya sejenisnya lah. Itu bagaimana dalam pandangan Islam Ummah? Baik, terima kasih Mbak Zeda. Sebelum jawab pertanyaan Mbak Zeda, teman-teman sekalian, kalau kita lihat standarisasi kecantikan itu seperti apa sih? Yang disebut cantik itu seperti apa? Beda-beda, nggak sama. Betul. Orang Indonesia menganggap cantik itu yang kulitnya putih, tapi mungkin untuk orang di luar sana yang cantik itu yang kulitnya bisa sebaliknya ya? Iya, bisa sebaliknya. Kuning langsat atau mungkin lebih gelap gitu. Atau mungkin untuk teman-teman, contoh di Korea gitu ya, wanita cantik itu adalah mereka yang matanya besar. Bahkan ada di zaman Cina kuno itu yang cantik itu yang kakinya kecil, sangat kecil. Sehingga kakinya itu dililit-lilit sampai kecil banget. Atau ada di suku-suku tertentu yang memang cantik itu yang telinganya ke bawah ya, banyak. Jadi telinga panjang itu makin cantik, makanya pakai anting-anting yang memberatkan telinganya. Ada juga yang lehernya panjang. Itu dianggap cantik, padahal ada beberapa orang yang menganggap sebaliknya gitu ya. Jadi kecantikan itu standarnya nggak sama. Jadi kalau kita menjadi manusia yang kita mau ngikuti standarisasi kecantikan yang mana. Kalau standarisasi yang berubah-ubah, nanti kita bisa rubah ke sini, nanti bisa berubah ke situ, bisa berubah ke sini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan bentuk yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ingatkan teman-teman sekalian dalam surah Al-Infitar ayat ke-6 sampai ayat ke-9 ya, ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Kata Allah, wahai manusia, apa yang telah kamu berbuat durhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah? Allah telah menciptakan kamu, menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu itu seimbang. Saya ini memang Allah anugerahi kayak Oki, Allah anugerahi memang matanya segini, hidungnya ya segini aja pas, nanti mancung-mancung banget jadi aneh ya, bibirnya segini. Jadi Allah sudah membentuk susunan tubuh kita masing-masing orang itu sudah yang paling sempurna. Juga Allah katakan dalam surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Mbak Zeda seperti ini sudah paling Masya Allah. baik.
Masya Allah. Paling baik. Harus banyak bersyukur ya. Betul. Manusia ini sudah diciptakan memang di Indonesia nggak bisa putih-putih banget karena kita negara tropis yang mataharinya kencang gitu. Bahaya juga kalau kita terlalu putih gitu ya. Karena kulit-kulit yang seperti ini melindungi kulit kita sebetulnya. Jadi Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Tapi teman-teman sekalian, dalam surah At-Tin itu ada kalimat tsumma radadnahu asfal safilin. Ada kalimat kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, ke neraka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tadinya mengatakan Allah sudah menciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian manusia itu ditempatkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Kenapa? Karena dia melakukan hal-hal yang membuat dirinya yang tadinya sudah sempurna melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan balasan. Salah satunya apa? Banyak kedurhakaan yang dia buat sepanjang hidupnya ini. Mungkin saja salah satunya, ya selain durhaka yang lain-lain ya, mungkin saja salah satunya dia merasa tidak pernah bersyukur dengan ada yang apa yang ada pada dirinya. Merawat itu harus sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mandi, kita bersih-bersih, bahkan kebersihan itu sebagian dari iman. Kita merawat ya dengan perawatan-perawatan ya, membuat kulit kita lembab ya, membuat kulit kita halus lah, kita misalnya minum asupan-asupan yang membuat kita semakin sehat. Itu bagian dari merawat. Tapi kalau tiba-tiba berubah, berbeda bentuk daripada aslinya, itu yang tidak diperbolehkan dalam agama ini. Contohnya seperti apa yang tidak Contohnya diperbolehkan? Seperti apa? Merubah fisik yang dilarang ya, dalam Islam. Banyak ya, mohon izin ya teman-teman sekalian ya, saya harus menyampaikan ini. Banyak teman-teman yang melakukan operasi plastik ya. Ingat teman-teman sekalian, operasi plastik itu dia punya kecenderungan untuk melakukan operasi-operasi berikutnya. Karena itu akan menimbulkan, mungkin teman-teman psikolog yang mengerti ini atau teman-teman yang sudah melakukannya, itu menimbulkan keinginan, banyak mudaratnya ya, dan kecanduan tersendiri. Kecanduan tersendiri setelah yang merubah hidung sudah mau merubah bentuk dada misalnya, mau berubah bentuk yang tidak di ada puasnya ya merubah fisik ya. Akhirnya jadi berubah bentuk. Tapi sebenarnya kalau ditanya, sebenarnya boleh nggak sih kita melakukan operasi plastik seperti itu? Boleh nggak dalam Islam itu? Iya, itu sebenarnya ada dua kondisi. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Yang boleh? Yang boleh adalah apa? Operasi plastik untuk menghilangkan cacat atau kekurangan-kekurangan dia. Contoh, ada orang-orang yang kena kebakaran ya, korban kebakaran, kulitnya melepuh atau kulitnya kenapa-napa, kemudian dioperasi plastik sehingga dikembalikan seperti sedia kala, itu boleh. Itu diperbolehkan. Boleh. Kemudian misalnya apalagi, misalnya saya punya seorang teman yang saya pernah cerita sama Mbak Zeda juga. Beliau Allah anugerahi memang dada yang besar ya. Dengan dada yang besar itu sakit punggungnya. Mungkin terlalu berat dalam membawa gitu ya. Akhirnya beliau operasi untuk mengecilkan. Berarti untuk kesehatan, ya, boleh untuk kesehatan. Berikut juga terjadi juga di zaman Rasulullah. Kita tahu laki-laki itu nggak boleh pakai emas, itu nggak boleh laki-laki. Tapi di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang ketika peristiwa perang itu hidungnya terkena senjata, jadi hidungnya itu luka. Kemudian ditambal dengan perak untuk mengobati. Yang ada malah hidungnya makin membusuk. Maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk menggunakan tambalan emas. Ini diceritakan dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan hadis riwayat Abu Daud. Maknanya adalah operasi plastik atau perubahan itu boleh memang ketika dibutuhkan. Atau mungkin tadi teman kita juga mengatakan, saya ini kakinya cuma satu, boleh nggak ya pakai kaki sambung gitu ya untuk saya bisa jalan? Boleh. Itu untuk membantu dia, untuk kesembuhan dia, untuk kesehatan dia. Intinya untuk kesehatan diperbolehkan ya dalam Islam. Boleh. Yang tidak boleh apa? Operasi plastik untuk kecantikan. Ya, merubah diri itu haram. Kenapa? Itu bagian dari merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surah apa? Dalam surah An-Nisa ayat 119. Allah Subhanahu wa taala itu sudah mewanti-wanti teman-teman sekalian bahwa ada kalimatnya, dan aku akan suruh mereka, kata syaitan, untuk mengubah ciptaan-ciptaan Allah. Lalu mereka benar-benar mengubahnya. Jadi syaitan itu salah satu kerjanya rubah lagi. Di dalam merubah itu pasti ada sifat yang tidak bersyukur, insecure. Padahal Allah sudah katakan ini udah bentuk yang terbaik, tapi merasa semua yang ada pada dirinya merasa kurang. Seandainya jika perawatan fisik atau perubahan fisik yang dilakukan itu dengan tujuan untuk merawat tubuh atau merawat wajah menjadi lebih baik gitu, itu gimana hukumnya Uma? Tetap tidak boleh? Contohnya seperti apa misalnya? Contohnya misalnya ini ya, wajahnya kendur ya, atau agak-agak
tidak menyenangkan untuk suaminya. Kemudian dia ingin menyenangkan suaminya dan pahala kan di situ, dan itu diperintahkan oleh suaminya. Akhirnya seorang istri ini melakukan perawatan operasi plastik contohnya. Itu gimana hukumnya? Kalau untuk merawat diri kita dengan cara-cara yang natural ya, cara-cara yang ya kita luluran lah, kita pakai body lotion kah, kita pakai krim untuk kita menjaga kelembapan, itu tidak masalah. Tapi kalau untuk operasi plastik dengan dalih atau alasan karena suami saya senang saya yang bertubuh seperti ini. Dan ini perintah suami, saya harus taat. Itu gimana Uma? Teman-teman, kita mungkin teman-teman yang sudah nonton catatan Uma, kita pernah membahas sebelum-sebelumnya bahwa memang perempuan yang salihah itu adalah perempuan yang taat kepada suaminya. Tapi perhatikan surah An-Nisa ayat 34, kalimatnya begini, fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita yang salihah dia yang taat kepada Allah. Masya Allah. Karena dia taat kepada Allah, maka dia taat kepada suami. Makanya ada kalimat taat pada suami selama suami tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Masalahnya adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tidak menginginkan kita merubah. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman bahwa kita sudah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Apakah artinya operasi plastik itu juga termasuk dalam golongan kemaksiatan, Uma? Oh iya, tentu saja karena dia merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi rasa-rasanya ya lagi-lagi ini balik kepada diskusi-diskusi kepada suami yang paham, tahu bahwa ada cara-cara lain yang bisa digunakan untuk menyenangkan hatinya, tidak mesti khawatir sang istri melakukan hal-hal seperti itu, khawatir ada mudarat-mudarat atau ada hal-hal yang membahayakan dirinya di kemudian hari, efek samping kesehatan yang membahayakan. Oke, baik. Seperti yang Zeda tanyakan tadi, Uma, itu kan selain operasi plastik kan fenomena di luar sana kan banyak tuh Uma perawatan ya seperti apa gigi, veneer atau mungkin botox ya, filler ya yang instan tiba-tiba langsung berubah. Itu bagaimana hukumnya dalam Islam? Ya, sebelum menjawab pertanyaan Mbak Zeda, mungkin saya akan menjawab secara menyeluruh juga ya, apa-apa saja yang sebenarnya kita nggak boleh lakukan, teman-teman sekalian. Dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW ingatkan kepada kita di surat Bukhari, kata Rasulullah, Allah melaknat, ini termasuk panduan yang nggak boleh dilakukan ya Mbak, kata Rasulullah, Allah melaknat, ya, semoga Allah melaknat orang-orang yang mentato atau yang minta ditato. Zaman sekarang tato itu nggak cuman ada di badan, di kulit ya, tapi juga sulam alis juga masuk dalam bagian tato. Betul, ya Uma, sulam alis atau sulam bibir. Masya Allah, ya. Jadi Allah melaknat orang-orang yang mentato dan minta ditato. Jadi hati-hati. Orang-orang yang mencabut alis, mencabut termasuk di dalamnya mencukur dan menghilangkan bulu-bulu di wajah. Kecuali ada perempuan-perempuan yang memang Allah anugerahi ada jenggot, ada kumis, ada loh perempuan-perempuan yang memiliki kumis dan jenggot, itu boleh dihilangkan. Karena keadaannya walaupun berbeda. Itu merubah dari aslinya ya, dari bentuk aslinya ya. Karena ini kisah yang lain. Kenapa? Karena itu berbeda dengan kebanyakan. Kebanyakan perempuan tidak ada kumis, tidak ada jenggot. Sehingga kalau Allah anugerahi dia ada kumis, ada jenggot, dia boleh untuk menghilangkannya. Karena fitrahnya wanita tipis ya, nggak ada gitu. Tapi tidak boleh kita untuk mencabut alis atau mencukur alis dan sebagainya. Tapi ini juga butuh proses teman-teman sekalian. Saya juga dulu ya awal-awal itu saya juga belum tahu mengenai hal ini. Saya juga dulu melakukan itu. Bukan berarti saya juga dan ini ilmu baru sih buat kita bukan ya. berarti saya yang mengatakan nggak pernah buat dosa. Saya juga manusia biasa yang buat dosa. Tapi kita kembali mengingat ini dan akhirnya kita berusaha untuk pelan-pelan ya, kita pelan-pelan untuk melakukan itu. Sekarang kan canggih ya teman-teman sekalian. Teman-teman kalau udah make up kan sudah bisa ditutupin dengan foundation gitu, nggak perlu dicabut gitu ya. Misalnya untuk make up yang sementara, make up pengantin dan sebagainya. Jadi kita lanjutkan lagi. Rasul bilang tadi nggak boleh ditato, nggak boleh mentato. Jadi janganlah buat yang lain-lain itu ya. Sekarang udah canggih karena sudah banyak penghapus tato tuh udah banyak. Alhamdulillah. Banyak orang berubah dengan cara mereka ingin menghapus tato. Alhamdulillah, sesuatu yang baik. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, jangan cabut-cabut alis atau jangan mengkerok-kerok alis kita. Mencukur alis. Betul. Kemudian jangan merenggangkan gigi untuk memperindah penampilan, untuk mengubah ciptaan Allah. Maksudnya apa? Jadi zaman dulu itu ada merenggangkan gigi itu jadi terlihat terlihat cantik gitu. Sehingga dengan gigi yang seperti itu membuat orang-orang tertarik kepada kita. Sahabat Uma semuanya, saya ingin sekali sahabat Uma tahu tentang rangkaian body care yang selalu saya pakai setiap harinya. Nah, dari semua rangkaian body care ini ada shower scrub yang saya pegang ini Charming. Jadi setiap hari saya selalu
gonta-ganti teman-teman sekalian, shower scrub dari Scarlett tergantung lagi pengen wanginya apa. Dan wangi Charming ini termasuk yang recommended banget kalau dari saya. Terus ada juga body lotionnya, atau ini dia ya, body lotion yang saya pegang ini Fantasia, ini juga wanginya enak banget teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau teman-teman yang suka wangi, badannya bersih, lembab, jangan lupa untuk selalu pakai Scarlett setiap hari. Ini menarik ya Uma ya, untuk gigi ini biasanya kadang kadang ada beberapa orang yang giginya tidak rata gitu. Karena dengan tujuan untuk merawat akhirnya di veneer atau di behel, itu gimana merubah yang seperti itu dalam Islam Uma? Ini kembali dengan boleh atau tidaknya kita dalam merubah ciptaan Allah. Tadi di awal kita mengatakan kita boleh merubah ciptaan Allah kalau memang untuk pengobatan, kalau untuk kesehatan, tapi nggak boleh untuk mempercantik. Kadang-kadang orang yang giginya berantakan ini kesulitan untuk bicara, kesulitan untuk makan, mengunyah, dia ada masalah-masalah lainnya. Sehingga dengan giginya rapi untuk memudahkan dia untuk berbicara, memudahkan dia untuk makan, memudahkan dia untuk mengunyah, sehingga itu diperbolehkan seperti itu. Intinya kalau ada tergantung tujuan, maksud kebaikan untuk kesehatan diperbolehkan di situ ya. Betul. Masya Allah, ini pengetahuan baru untuk kita ya. Berarti kalau bisa dihindari ya Uma ya. Mencukur alis, tato, kalau filler, botox itu gimana Uma? Kalau kita bisa dengan cara alami, kita pakai cara yang alami ya. Tapi kalau untuk krim-krim skincare yang mungkin awalnya kulitnya agak gelap ya, mungkin dilahirkan dalam kulit yang agak gelap atau kuning langsat, kemudian dia ingin putih gitu ya, dengan memakai krim herbal, itu gimana hukumnya Uma? Teman-teman sekalian ya, jadi ada beberapa ya, nih kita nanti lihat pendapat dari ulama mengenai bagaimana dengan krim-krim pemutih ya. Ada beda-beda, soalnya krim pemutih itu beda-beda teman-teman sekalian. Ada yang memang dia itu memang untuk warna asli kulitnya seperti itu sebenarnya. Hanya saja mungkin terkena kotoran debu, terkena terik sinar matahari, ketika dirawat dia jadi kembali bersih. Bisa juga seperti itu. Atau mungkin dia memang pemutih yang untuk sementara aja misalnya. Coba kita lihat. Teman-teman sekalian, ada beberapa yang kita memang tidak boleh lakukan, seperti yang tadi dikatakan dalam sebuah hadis ya, tidak boleh mentato, tidak boleh dia mencukur ya, kemudian tidak boleh dia merenggangkan gigi. Di masa lalu merenggangkan gigi itu adalah bagian dari kecantikan. Dan mengenai tentang krim-krim pemutih teman-teman sekalian, ini krim-krim pemutih ini beda-beda Mbak Zeda. Ada krim pemutih yang sebenarnya dia bukan krim pemutih, dia mengembalikan ke asalnya. Mungkin memang asal kulitnya adalah bersih gitu, hanya saja karena kotoran debu atau karena terkena sinar matahari membuat kulit dia akhirnya menjadi tidak bercahaya gitu ya, akhirnya dibantulah dengan hal-hal seperti itu. Ada juga krim pemutih yang memang ada lotion pemutih yang kita pakai putih, tapi kemudian kita cuci tangan hilang. Itu bagaimana? Ada juga seperti itu. Nah, dalam Islam ini disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, beliau juga pernah ditanya mengenai hukum menggunakan krim-krim pemutih, maka beliau mengatakan jika memutihkan wajah atau kulit kita untuk sementara waktu, yang mana ketika dicuci itu akan hilang, maka itu hukumnya tidaklah mengapa. Seperti itu. Pastikan teman-teman sekalian, ketika kita memilihkan krim-krim tersebut, saya bukan bermaksud harus krim yang ini ya, pasti kita nggak menyebutkan merek apapun ya. Pastikan memang dia itu adalah, pertama dia pasti harus halal. Halal BPOM ya, halal dan toib. Kita ini apapun makanan, krim-krim harus halal dan toib, itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, pastikan itu mendatangkan kebaikan untuk kita, maslahat untuk kita. Artinya kalau ada mengandung bahan-bahan yang sekiranya di jangka panjang bisa merusak diri kita, ya jangan digunakan seperti itu. Oke. Begitu. Berarti intinya untuk wanita terutama ini ya, untuk merubah fisik ya, terutama walaupun itu keinginan dari suami, perintah dari suami, jika itu sudah mendekati kemaksiatan, jangan dilakukan, begitu ya. Kemaksiatan ini dalam tanda kutip yang berbahaya untuk kesehatan, gitu ya. Sesuai dengan hadis-hadis yang disampaikan Uma Oki tadi ya, tato dan sebagainya itu. Oke, jadi tidak selamanya merubah fisik itu bertentangan dengan hukum Islam ya Uma. Dilihat kembali ya. Kalau untuk kesehatan seperti kaki dan juga kulit yang melepuh itu diperbolehkan ya Uma. Atau kita lihat Siti Aisyah, Mbak Zira dan semua sahabat Uma.
Siti Aisyah radhiyallahu anha menjaga kecantikannya di hadapan Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara meminum beliau itu memakan mentimun ya, kemudian beliau itu memakan kurma, lebih ke herbal ya, tumbuh-tumbuhan ya. Madu ya, kemudian ya beliau konsumsi, beliau betul-betul menjaga apa yang menjadi. Masya Allah. Ini kan bahaya ya, makanan-makanan ini juga bagian loh dari kita menjaga kecantikan, kesehatan kita. Karena kalau orang makannya sembarangan itu bisa membahayakan jangka panjang ya, seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Ini pengetahuan baru buat kita ya. Jadi jelas ya mana perawatan yang boleh dan tidak boleh. Oke, kita kembali lagi terkait ke perubahan fisik Uma yang dilarang oleh Islam. Belakangan ini kita banyak melihat fenomena perubahan transgender ya. Wanita jadi laki-laki, laki-laki menjadi wanita, bahkan sampai merubah kelaminnya ya, jenis kelaminnya ya, itu bagaimana dalam Islam hukumnya? Ya, ini ada itu? Baik Mbak Zila, ini luar biasa ya, subhanallah ya. Tentang transgender ini kita nggak bisa memukul rata semuanya karena kasusnya mungkin berbeda-beda. Beberapa kasusnya diantaranya pertama, ketika dia adalah orang yang normal, artinya dia punya satu jenis kelamin, memang jelas kelaminnya laki-laki. Pada saat lahir laki-laki atau perempuan seperti itu. Tentunya ini tidak diperbolehkan ketika dia merubah menjadi yang lain gitu. Karena sudah jelas dia orang yang normal, dia punya satu kelamin, kemudian dia sudah jelas dia laki-laki atau sudah jelas dia perempuan, dia haram untuk melakukan perubahan dengan alasan fisik. Apapun ya Uma ya. Ya, untuk teman-teman tentu banyak ya. Saya juga memiliki banyak teman-teman kok Mbak. Kita kadang-kadang syuting, kita ketemu teman-teman yang memang Allah uji ya. Setiap orang punya ujiannya masing-masing gitu. Setiap orang punya ujiannya masing-masing. Semoga teman-teman bisa sabar dalam melalui ini dengan track yang betul. Insya Allah kami sama-sama mendoakan dan teman-teman doakan kami juga supaya jadi orang yang lebih baik. Tapi yang jelas apapun itu ketika dia merubah itu tidak boleh. Kalau memang dia sudah jelas dia adalah seorang laki-laki atau dia jelas dia seorang perempuan. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, ada orang yang memang organ reproduksinya ketika dia lahir itu memang belum nampak. Ada jenis-jenis yang seperti itu. Ketika dia lahir itu dia punya ciri fisiknya laki-laki, tapi kelamin laki-lakinya nggak sempurna gitu. Ada. Ada kelainan di situ ya. Yang kelaminnya ini belum sempurna. Jadi ini apa yang harus dilakukan? Boleh dilakukan tindakan medis untuk memacu tumbuhnya alat kelamin itu secara normal. Itu boleh. Itu boleh dirubah ya, diganti sesuai dengan prosedur keadaan fisik dominannya. Kemudian baik. Yang ketiga untuk kasus transgender ini ada orang yang pertumbuhan organ reproduksinya berbeda dengan ciri fisiknya. Misalnya seorang laki-laki kelihatannya laki-laki tapi tumbuh kelaminnya wanita. Ada juga. Ini mungkin dokter-dokter yang bisa menjelaskan secara medis ya, tapi itu ada. Kelainan genetik ya? Saya nggak tahu itu namanya apa, tapi ada secara medisnya itu ada. Nah, dalam kondisi yang seperti ini boleh untuk melakukan transgender. Dan yang terakhir ada orang yang terlahir dengan dua kelamin. Ada. Betul. Makanya kita bersyukur, masya Allah untuk teman-teman ini, masya Allah ya. Ada kan kita punya teman-teman yang di berita-berita tuh akhirnya jadi ini ya. Jadi intinya ketika anak itu lahir, ada yang Allah uji dengan dia punya dua kelamin. Apa yang harus dilakukan? Kita tunggu dia, ini biasanya dokter-dokter yang melakukan, tunggu sampai usia tertentu sehingga diketahui alat kelamin yang dominan itu yang mana. Kemudian dilakukanlah operasi untuk membuang alat kelamin yang tidak berfungsi itu. Jadi transgender itu ada berbeda-beda case ya. Berarti tidak bisa dipukul rata ya kalau merubah kelamin langsung dilarang gitu. Ya, kita lihat dulu ya kasusnya seperti apa. Jika mengancam kesehatan itu diperbolehkan dalam Islam, intinya begitu ya. Ya untuk kasus yang di luar transgender ini adalah kalau sekiranya itu bisa untuk mengobati, melakukan perubahan-perubahan itu ya silahkan dilakukan. Masya Allah, masya Allah. Terakhir Uma, ini intinya nasihat dari Uma ini kita harus bersyukur ya Uma ya. Intinya itu ya. Mungkin ada tips atau cara ampuh yang bisa dilakukan terutama untuk kita sebagai seorang wanita, pria juga, agar tidak mudah tergoda untuk merubah apa yang sudah Allah berikan. Terutama wanita untuk merubah wajah, lelaki juga. Bagaimana caranya menjaga hati agar bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan dan tidak tergoda merubah apa yang sudah Allah berikan. Baik,
Sahabat Uma semuanya, saya bukan juga seorang wanita yang sempurna dan betul seluruhnya, juga tidak. Saya juga manusia yang belajar. Kita sama-sama belajar pada hari ini supaya kita bersyukur dengan apa-apa yang Allah anugerahi pada kita dan kita tidak merubah ciptaan Allah itu. Bagaimana caranya supaya kita tidak merubah ciptaan Allah itu, teman-teman sekalian? Pertama adalah kita menjauhkan diri dari sebab-sebab yang memudahkan kita jatuh dalam perbuatan maksiat. Maksudnya apa? Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang suka merubah-rubah, khawatir kita juga ikut. Masya Allah. Mau. Ya. Jadi kita jauhkan diri kita, atau kita lihat foto-foto, wah rasanya saya mau yang seperti ini. Jadi kita fokusnya hanya kepada itu saja. Itulah yang akan ada pada diri kita, sehingga kita juga mau merubah. Tapi boleh nggak kita berkonsentrasi kepada yang lain? Mungkin fisik kita seperti ini, alhamdulillah, sempurna, alhamdulillah. Tapi kita bisa berkonsentrasi dengan yang lain. Teman-teman merasa, oh hidung saya pesek, atau saya juga pesek teman-teman sekalian ya. Tapi kita bisa fokus dengan yang lain-lain. Saya langsung pegang hidung. Kita bisa fokus dengan apa? Dengan bersyukur ya Uma ya. Bersyukur, bisa nafas. Mungkin kalau hidung kita mancung, kita susah nafas. Mungkin Allahu a'lam ya. Menjaga tubuh agar tetap terus sehat adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sudah Allah berikan selama ini kepada kita. Kenapa? Dengan tubuh yang sehat kita bisa beribadah secara maksimal. Bagaimana cara saya menjaga kesehatan saya dan juga keluarga? Saya minum British Propolis. Ini adalah propolis premium asli dari Inggris yang mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa produktif untuk melakukan amal-amal saleh insyaallah. Minum British Propolis. British Propolis adalah propolis pilihan para tokoh. Jadi Masya Allah. Intinya kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang membuat kita mau melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, perkara-perkara yang bermanfaat. Kalau kita sudah sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat, kita nggak punya waktu lagi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Sibuk apa? Kalau ini kan kita kerja nih hampir seharian yang sibuk gitu ya, lupa kan dengan hal-hal yang lain-lain, nggak sempat mikir apa-apa. Apalagi kalau kesibukannya positif ya, berdakwah, mengingat Allah, aduh Masya Allah. Itu ya Uma ya. Dan kemudian berikutnya teman-teman sekalian, yang ketiga adalah ketika teman-teman merasakan nikmatnya ketika sudah berubah itu, maka ingatlah akibat yang ditimbulkan dari teman-teman merubah itu, akibat dunia dan akibat akhirat. Apa akibat dunianya? Apakah yakin tidak ada efek sampingnya? Apakah yakin akan sehat dengan apa yang sudah dilakukan? Dan bagaimana dengan peringatan-peringatan Allah terhadap orang-orang yang suka merubah-merubah seperti itu? Jadi pikirkan teman-teman sekalian apa dampak dunia dan akhiratnya. Dan tentu saja yang terakhir adalah berdoa. Berdoa minta agar kita menjadi orang-orang yang bisa menerima keadaan kita. Kita ini sempurna teman-teman sekalian. Betul. Kita ini cantik. Betul. Tergantung siapa yang melihat kita ya. Bagi suami saya yang paling cantik sedunia teman-teman sekalian. Bagi orang lain belum tentu. Bagi suami Uma tercantik di dunia. Jadi insya Allah kalau kita menemukan orang-orang yang tepat, mereka bisa kok melihat kecantikan-kecantikan kita. Jangan hanya fokus kepada orang-orang lain yang mengatakan kita begini begitu. Teman-teman cantik ya. Allah membuat teman-teman sempurna. Fokus dengan yang lain-lain untuk mengembangkan dan memberikan cahaya yang lain-lain insya Allah. Masya Allah. Terakhir Uma, singkat saja catatan dari Uma untuk bisa memotivasi sahabat Uma di rumah agar terus bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Sahabat Uma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecantikan adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Kecantikan tentu harus dijaga sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menjaganya? Lakukanlah dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah cara-cara yang tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak hari ini kita bahas apa-apa saja yang tidak boleh, apa-apa saja yang sudah boleh. Langkah berikutnya setelah kita mengetahui adalah wajib bagi kita untuk melaksanakannya atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa meninggalkan perkara yang buruk karena pertolongan Allah. Kita bisa melakukan perkara yang baik juga karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisi kita teman-teman sekalian, ketika kita mau berniat untuk merubah itu, minta pertolongan kepada Allah untuk dikasih kekuatan untuk meninggalkan hal-hal tersebut, dan minta kepada Allah untuk dikasih kekuatan untuk bisa bersyukur dengan apapun keadaan kita. Kita cantik teman-teman sekalian. Ke orang-orang yang hebat, fokuslah dengan kecantikan-kecantikanmu yang
yang lain dengan mengisi diri dengan ilmu, mengisi ruhiyah kita dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cantik itu sementara, cantik fisik itu sementara. Lambat laun engkau akan menua dan tidak cantik lagi secara fisik. Tapi kalau engkau cerdas, kalau engkau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecantikan dalammu itu akan memancar dan dirasakan oleh banyak orang, dan itulah kecantikan yang abadi. Masya Allah, Masya Allah, menginspirasi sekali catatan Uma kali ini. Betul ya, saya setuju sekali. Jadi kesimpulannya apa yang Uma Oki tadi sampaikan adalah kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, Uma ya, dalam hidup ini ya, termasuk untuk menahan diri dari godaan, merubah penampilan ya, untuk lebih terlihat cantik atau tampan, kita harus meminta pertolongan Allah ya Uma ya. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Saya bisa, saya kuat, tidak bisa. Harus minta pertolongan Allah. Masya Allah, ini yang paling luar biasa ya, yang mungkin kebanyakan tidak disadari oleh banyak orang. Orang lupa meminta pertolongan pada Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Uma Okistina Dewi, sangat bermanfaat sekali tauziahnya dan juga ilmu-ilmu barunya. Sehat selalu Uma. Amin. Terima kasih banyak ya. Dan sahabat Uma, demikian semoga catatan Uma kali ini bermanfaat untuk sahabat Uma di rumah, baik untuk dunia dan juga akhirat. Satu kata, bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Demikian saya Zeda Salim dan juga Uma Ustazah Okistina Dewi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.